Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik sengketa dan cara penyelesaiannya. Dosen pengampu adalah Bapak Rizky Syafril SHI MSI. Kami terdiri dari tiga anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Hana Kisti Amiro dengan NIM 23 13 47 6, dan rekan saya Natasha dengan NIM 23 13 40 82, dan yang terakhir ada Hidayatul Nufus dengan NIM 23 13 40 77. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Natasha. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, masuk latar belakang. Sengketa bisnis adalah konflik yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis seperti antara perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan pelanggan. Sengketa ini disebabkan pelanggaran kontrak, pelisihan pemilikan, atau masalah tanpa kerja. Mengenai sengketa dengan efektif, sangat penting karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, menambah biaya, dan merusak hubungan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman tentang metode penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi adalah kunci untuk menjaga kelancaran operasional dan minimalkan dampak negatif dari sengketa. Next. Selanjutnya masuk ke definisi. Sengketa bisnis merujuk pada konflik yang muncul di antara pelaku bisnis, baik antara perusahaan dengan individu, atau antara perusahaan dengan pemerintah. Pentingnya memahami penyelesaian sengketa adalah untuk memaksimalkan dampak negatif terhadap operasional bisnis dan hubungan antara bisnis jangka panjang. Fokus presentasi ini adalah pada jenis sengketa umum dalam bisnis dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan secara efektif. Next. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis sengketa bisnis. Yang pertama adalah sengketa kontrak. Pelanggaran perjanjian terjadi ketika salah satu pihak tidak memahami atau melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh kontrak. Yang kedua adalah one prestasi. Salah satu bentuk pelanggaran kontrak di mana salah satu pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh kontrak. Yang ketiga masuk kasus nyata, misalnya sengketa antara perusahaan pemasok dengan pembeli terkait keterlambatan pengiriman barang yang menyebabkan kerugian finansial di pihak pembeli. Next. Yang kedua masuk sengketa pemilikan. Hak atas presentasi intelektual, sengketa yang melibatkan klaim atau hak cipta, paten, merek dagang, dan merahasiakan dagang sering terjadi dalam industri teknologi dan kreatif. Yang kedua ada konflik kepemilikan saham. Bisa terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara pemegang saham mengenai oleh arah kebijakan perusahaan penilaian saham yang tidak adil. Yang ketiga masuk kasus nyata. Pertaruhan antara dua perusahaan teknologi besar atau hak yang mempengaruhi pasar global. Next. Yang ketiga masuk sengketa tenaga kerja. PHK sepihak sering terjadi ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas atau kompensasi yang memadai. Yang kedua ada perselisihan upah. Konflik ini antara karyawan dan perusahaan terkait upah yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar yang berlaku. Yang ketiga ada kasus nyata. Karyawan menggugat perusahaan untuk memutuskan hubungan karena yang dianggap melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Next. Yang keempat ada sengketa konsumen. Kualitas produk atau jasa ketika merasa bahwa produk dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau oleh perusahaan. Yang kedua ada tanggung jawab produk. Sengketa yang timbul ketika produk menyebabkan kerugian atau bahaya konsumen sehingga menuntut perusahaan untuk ganti rugi. Yang ketiga ada kasus nyata. Konsumen menuntut perusahaan otomotif karena yang cacat menyebabkan kecelakaan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayah. Kepada Ayah dipersilakan. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu penyebab terjadinya sengketa. Yang pertama, perbedaan persepsi dan interpretasi kontrak. Yang kedua, ketidakjujuran atau pelanggaran etika. Yang ketiga, perubahan kondisi eksternal, force majeure. Yang keempat, kegagalan komunikasi.
Selanjutnya dampak sengketa terhadap bisnis. Yang pertama reputasi buruk, yang kedua kerugian finansial, yang ketiga penurunan produktivitas, yang keempat hubungan bisnis yang rusak. Nah, selanjutnya ini masuk kepada metode penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Definisinya pendekatan informal di mana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga, biasanya dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa. Prosesnya ini negosiasi dapat berlangsung dalam beberapa tahap, mulai dari diskusi awal, penawaran, dan kontra penawaran, hingga mencapai kesepakatan. Proses yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Contohnya ini perusahaan A dan perusahaan B mengalami perbedaan interpretasi mengenai waktu pengiriman barang. Mereka memutuskan untuk bertemu dan mendiskusikan cara penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, metode penyelesaian sengketa yang kedua, mediasi. Definisinya ini, proses di mana seorang mediator yang bersifat netral membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil, tetapi membantu memfasilitasi diskusi. Prosesnya ini, mediator akan mendengarkan kedua belah pihak, memahami kepentingan masing-masing, dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Biasanya, mediasi dilakukan secara tertutup dan rahasia. Keuntungan mediasi ini fleksibilitas, biaya yang lebih rendah, privasi, dan partisipatif. Kelemahannya ini tidak mengikat, ketergantungan pada niat baik, dan tidak cocok untuk semua kasus. Selanjutnya, arbitrase. Definisi arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral memberikan keputusan yang mengikat setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Arbiter biasanya dipilih berdasarkan keahliannya di bidang yang relevan dengan sengketa. Prosesnya ini pemilihan arbiter, para pihak memilih arbiter yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa. Dalam beberapa kasus, panel arbitrase yang terdiri dari beberapa arbiter biasa dibentuk. Sidang arbitras, masing-masing pihak mempresentasikan bukti dan argumen mereka di depan arbiter. Proses ini mirip dengan pengadilan, tapi lebih informal dan kurang kompleks. Sedangkan keputusannya ini setelah mempertimbangkan semua argumen, arbiter mengeluarkan keputusan yang bersifat final, mengikat yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Keuntungan arbitras ini cepat, keahlian arbiter, dan privasi. Kelemahannya ini kurangnya transparansi, biaya arbiter, dan finalitas putusan. Selanjutnya, litigasi. Definisi litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ini adalah metode formal di mana keputusan diambil oleh hakim atau juri berdasarkan hukum yang berlaku. Prosesnya ini pendaftaran kasus, salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, memulai proses litigasi. Sidang pengadilannya ini pihak-pihak yang bersengketa mempresentasikan argumen dan bukti di depan hakim atau juri. Proses ini bisa melibatkan beberapa tahap seperti prasidang, sidang utama, dan sidang lanjutan. Keputusan hakim atau juri memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku yang bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum. Sedangkan keuntungannya, kekuatan hukum, kemungkinan banding, dan transparan. Sedangkan kelemahannya ini proses yang panjang, biaya yang tinggi, dan hubungan yang rusak. Selanjutnya, Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu adalah studi kasus. Yang pertama, kita masuk ke sengketa kontrak internasional. Perusahaan teknologi besar menggugat perusahaan startup atas pelanggaran paten terkait teknologi yang digunakan dalam produk terbaru startup tersebut. Masalahnya, perusahaan besar mengklaim bahwa teknologi tersebut merupakan hasil dari penelitian yang pengembangan yang telah dipatenkan oleh mereka beberapa tahun sebelumnya. Startup menyangkal klaim tersebut dan menyatakan bahwa teknologi mereka dikembangkan secara independen. Penyelesaiannya adalah
kedua perusahaan setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi untuk menghindari litigasi yang mahal dan panjang. Mediator membantu mereka mencapai kesepakatan di mana startup membayar royalti kepada perusahaan besar dan mendapatkan lisensi untuk menggunakan teknologi tersebut. Hasilnya, sengketa diselesaikan tanpa melalui pengadilan dan kedua perusahaan melanjutkan bisnis dengan kesepakatan baru yang paling menguntungkan. Yang kedua ada sengketa hak kekayaan intelektual. Di sini perusahaan teknologi besar menggugat perusahaan startup atas pelanggaran terkait teknologi yang digunakan dalam produk terbaru startup tersebut. Strategi mengelola dan mencegah sengketa bisnis. Pencegahan sengketa. Yang pertama ada kontrak yang jelas dan detail. Yang kedua pelatihan karyawan. Yang ketiga audit kepatuhan. Yang keempat komunikasi yang efektif. Pengelola sengketa yang muncul, yang pertama identifikasi awal, yang kedua konsultasi dengan ahli hukum, yang ketiga evaluasi opsi penyelesaian, yang keempat pendekatan fleksibel. Untuk kesimpulannya, sengketa bisnis dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk pelanggaran kontrak, sengketa kepemilikan, dan masalah tenaga kerjaan. Untuk mengatasi sengketa ini secara efektif, penting untuk memilih metode penyelesaian yang tepat, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi, sesuai dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan bisnis. Negosiasi dan mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan biaya rendah, sementara arbitrase dan litigasi menyediakan keputusan yang lebih formal dan mengikat. Pencegahan sengketa melalui kontrak yang jelas, pelatihan, dan komunikasi yang efektif dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan. Pilihan strategi yang tepat dan pencegahan proaktif adalah kunci untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dan mengelola risiko hukum secara efektif. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.